Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinela Tunufus dengan NIM 23811070032 dari kelas 5 PGMID. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat yang diampu oleh Ibu Nur Atiko MPD. Baik, soal yang pertama yaitu hubungan timbal balik antara sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Yang pertama itu hubungan antara sains dan teknologi. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang menyediakan pemahaman dasar, teori, dan prinsip yang diperlukan untuk menciptakan teknologi. Sebaliknya, teknologi juga menciptakan atau menghasilkan alat, instrumen, dan metode baru yang memungkinkan sains melakukan eksperimen, observasi, dan penemuan lebih lanjut. Sains adalah pengetahuan dan teknologi adalah penerapannya. Selanjutnya, teknologi dan masyarakat. Teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengubah cara hidup, pekerjaan, serta interaksi sosial mereka. Sebaliknya, kebutuhan, tuntutan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu mendorong arah inovasi dan pengembangan teknologi di masa depan. Selanjutnya, masyarakat dan lingkungan. Aktivitas masyarakat, yaitu pola konsumsi, populasi, dan kebijakan itu menimbulkan dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap lingkungan seperti polusi dan eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, kondisi lingkungan seperti ketersediaan air bersih dan perubahan iklim membatasi dan menentukan kualitas hidup serta keberlangsungan hidup masyarakat. Yang terakhir yaitu sains, teknologi, dan lingkungan. Sains membantu memahami proses alami pada lingkungan. Teknologi digunakan untuk mengelola, memulihkan, bahkan mengeksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, masalah yang terjadi pada lingkungan seperti krisis energi dapat menjadi fokus penelitian ilmiah dan mendorong penciptaan teknologi hijau seperti panel surya. Selanjutnya, contoh konkret yang ada di Indonesia, kita dapat melihat program biodiesel B35 atau pemanfaatan minyak sawit menjadi bahan bakar nabati. Di sini, sains menyediakan pemahaman tentang proses transesterifikasi minyak kelapa sawit mentah dengan metanol dan katalis untuk menghasilkan metil ester, asam lemak atau biodiesel, dan gliserol. Membutuhkan pemahaman tentang optimasi suhu, waktu reaksi, dan jenis katalis. Selanjutnya, teknologi. Pengembangan teknologi industri yang efisien dan berkelanjutan untuk mengolah minyak sawit skala besar menjadi biodiesel, termasuk teknologi untuk meningkatkan mutu produk dan mengurangi limbah. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan biodiesel yaitu dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu deforestasi dan alih fungsi lahan gambut yang berpotensi melepaskan karbon dalam jumlah besar saat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Yang terakhir yaitu aspek masyarakat, menimbulkan dampak positif dan negatif pada faktor ekonomi dan sosial. Yang pertama, dampak positif yaitu dapat menciptakan lapangan kerja di sektor perkebunan dan pengolahan dan menstabilkan harga komoditas sawit. Dampak negatifnya yaitu konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal dan isu terkait hak-hak buruh tani sawit. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2 yaitu strategi pembelajaran yang memungkinkan dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan etis lingkungan melalui pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan strategi pembelajaran berbasis isu sosial. Dalam strategi ini, kita sebagai calon guru dapat menggunakan masalah lingkungan di sekitar sekolah atau rumah siswa, misalnya sampah di selokan, pemborosan air, dan polusi. Sebagai titik awal diskusi dan penyelidikan, guru memfasilitasi siswa untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu pengalaman langsung dan observasi lingkungan. Pada strategi ini, melibatkan siswa secara langsung dalam pengamatan dan eksplorasi masalah di lingkungan sekitar sekolah, seperti pengelolaan sampah, penggunaan plastik yang berlebihan. Hal ini menimbulkan kepekaan dan rasa tanggung jawab terhadap masalah nyata yang mereka alami. Strategi yang terakhir yaitu pemberdayaan siswa dalam proyek sosial dan praktek sains, teknologi, dan masyarakat. Melalui kegiatan proyek sains, teknologi, dan masyarakat ini seperti daur ulang sampah plastik, perawatan tanaman, dan pembuatan teknologi sederhana ramah lingkungan. Siswa belajar bertanggung jawab dan etis karena mereka merasakan dampak positifnya dari tindakan mereka bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3 yaitu analisis kasus di Desa Makmur Jaya. Yang pertama yaitu pada aspek sains.
Prinsip sains yang mendasari teknologi biogas adalah proses dekomposisi anaerobik atau metanogenesis yang merupakan serangkaian proses biologi dan kimia yang kompleks. Biogas dihasilkan ketika materi organik seperti kotoran ternak atau limbah pertanian diuraikan oleh mikroorganisme di dalam wadah kedap udara yang disebut digester atau reaktor. Prinsip intinya yaitu dekomposisi anaerobik, di mana tidak adanya oksigen sehingga bakteri anaerobik itu menjadi dominan dan melakukan penguraian. Proses ini berlangsung melalui 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu proses hidrolisis. Molekul organik kompleks seperti protein, lemak, dan karbohidrat dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu menjadi gula dan asam amino. Proses yang kedua yaitu asidogenesis. Molekul sederhana ini diubah menjadi asam organik rantai pendek seperti asam lemak volatil atau bisa disebut VFA. Tahap yang ketiga yaitu asetogenesis, di mana VFA ini diubah menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Tahap yang terakhir yaitu tahap metanogenesis, di mana bakteri metanogen mengonsumsi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida untuk menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan yang sebagian besar terdiri dari metana sebanyak 50-75%. Inilah yang disebut biogas. Karena metana mudah terbakar, ia dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Selanjutnya pada aspek teknologi. Teknologi biogas menawarkan sejumlah keunggulan multidimensi yang signifikan, khususnya di lingkungan pedesaan. Kelebihan utamanya yaitu adalah kemampuannya menyediakan energi alternatif terbarukan berupa biogas, yang efektif untuk menggantikan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar atau minyak tanah. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya energi rumah tangga, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap sumber daya hutan. Manfaat penting lainnya yaitu pupuk organik atau slari yang kaya nutrisi. Setelah proses metanogenesis, limbah padat dan cair yang tersisa itu menjadi pupuk alami yang sangat baik. Dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia yang mahal dan berpotensi merusak lingkungan. Dari segi sanitasi dan kesehatan lingkungan, teknologi ini efektif mengurangi bau tak sedap dan populasi lalat atau faktor penyakit karena kotoran ternak diolah dalam sistem tertutup, menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, adopsi teknologi biogas menghadapi beberapa tantangan praktis dan ekonomi. Salah satu hambatan terbesar adalah biaya awal pembangunan digester yang relatif tinggi. Bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah ini, investasi awal ini bisa menjadi beban finansial yang signifikan, meskipun manfaat jangka panjangnya besar. Tantangan yang kedua yaitu berkaitan dengan perawatan yang konsisten. Sistem biogas membutuhkan disiplin dalam pengisian bahan baku dan pengeluaran slari secara rutin untuk memastikan produksi gas yang stabil dan optimal. Kurangnya pelatihan atau komitmen dapat menyebabkan sistem ini tidak berfungsi dengan baik. Tantangan yang terakhir yaitu di beberapa wilayah padat atau pertanian intensif, keterbatasan lahan untuk penempatan instalasi digester menjadi masalah, terutama untuk sistem skala komunal atau peternakan yang besar. Karena digester dan tempat penyimpanan slari ini memerlukan area yang memadai. Selanjutnya pada aspek lingkungan, yaitu yang pertama ada dampak positif biogas untuk lingkungan Desa Makmur Jaya. Yang pertama yaitu menyelamatkan pohon, yang berarti mengurangi penebangan hutan. Dengan adanya biogas, mereka punya gas dari kotoran ternak sebagai pengganti kayu bakar. Dengan demikian, lebih sedikit pohon yang ditebang, sehingga hutan di sekitar desa tetap terjaga, tidak mudah banjir atau longsor, dan lingkungan menjadi lebih sejuk. Dampak positif yang kedua yaitu menjaga udara bersih. Kotoran ternak yang menumpuk di udara terbuka akan mengeluarkan gas metana. Gas ini sangat buruk dan membuat bumi menjadi cepat panas. Teknologi biogas berfungsi sebagai penangkap gas metana. Gas itu ditangkap di alat yang dinamakan digester, lalu dibakar untuk masak. Dengan begitu, gas metana yang merusak udara berkurang banyak karena sudah diolah. Dampak positif yang ketiga yaitu membuat tanah menjadi subur. Sisa dari kotoran yang sudah diolah di dalam alat biogas ini ternyata menjadi pupuk organik yang sangat bagus. Petani bisa memakai pupuk alami ini di sawah mereka. Ini jauh lebih baik daripada pupuk kimia karena tanah menjadi lebih sehat dan subur dalam jangka panjang.
dan air di desa tidak tercemar oleh bahan kimia. Selanjutnya, dampak positif yang keempat yaitu lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Sebelumnya, kotoran menumpuk dan menimbulkan bau tidak enak, serta mengundang lalat dan penyakit. Dengan adanya biogas, kotoran langsung masuk ke dalam alat tertutup. Ini membuat lingkungan peternakan dan desa menjadi lebih higienis. Bau busuk berkurang dan resiko penularan penyakit yang dibawa lalat juga menurun. Selanjutnya pada aspek masyarakat, yaitu mengapa adopsi biogas lambat. Faktor yang pertama yaitu faktor kebiasaan dan kenyamanan. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan kayu bakar selama bertahun-tahun. Bagi mereka, kayu bakar ini dianggap praktis karena mudah didapat dari lingkungan sekitar dan gratis. Faktor yang kedua yaitu persepsi resiko dan keraguan. Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap teknologi baru ini. Mereka mungkin khawatir biogas akan berbau tidak sedap dan prosesnya terlalu rumit untuk diurus setiap hari. Atau mereka ragu bahwa gas yang dihasilkan itu cukup efektif dan bisa diandalkan untuk memasak setiap hari atau tidak. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu hambatan modal dan tenaga. Pembangunan alat biogas atau digester ini membutuhkan biaya awal yang tidak sedikit. Selain itu, meskipun nantinya hemat, sistem ini memerlukan upaya ekstra berupa tenaga dan waktu untuk mengumpulkan kotoran, mengisi alat, dan mengeluarkan sisa pupuk atau slurry secara teratur. Hal ini dianggap menambah beban kerja harian mereka. Selanjutnya, untuk mengatasi keraguan masyarakat yang tadi sudah disebutkan, diperlukan beberapa strategi sosial yang melibatkan dan meyakinkan mereka. Strategi yang pertama yaitu demonstrasi dan uji coba. Cara paling efektif adalah membangun proyek percontohan di rumah tokoh masyarakat di desa mereka. Ketika warga melihat langsung bahwa biogas ini berfungsi dengan baik, tidak bau, dan mudah digunakan di rumah tokoh masyarakat mereka, rasa percaya akan tumbuh dan keraguan akan berkurang. Strategi yang kedua yaitu pelatihan partisipatif. Warga desa harus diajak langsung dalam proses instalasi, pengoperasian, dan perawatan alat biogas. Pelatihan yang melibatkan tangan langsung ini membuat teknologi tidak terasa rumit, sehingga mereka menjadi merasa memiliki dan mampu mengelola sistem tersebut secara mandiri. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu pembentukan kelompok pengguna. Pemerintah desa dapat membantu membentuk kelompok pengguna biogas. Tujuannya adalah agar anggota dapat berbagi pengalaman, mencari solusi bersama jika ada masalah teknis, dan mempertahankan motivasi adopsi biogas. Kelompok ini bisa juga menjadi agen sosialisasi ke warga lain. Strategi yang terakhir yaitu intensif lokal. Pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan bantuan atau subsidi untuk menutupi sebagian biaya instalasi awal. Selain itu, penting untuk menunjukkan nilai ekonomi pupuk organik yang dihasilkan. Jika warga bisa menjual pupuk slari atau menghemat biaya pembelian pupuk kimia, mereka akan melihat keuntungan finansial yang konkret dari teknologi biogas ini. Soal yang keempat yaitu ditugaskan untuk merancang proyek. Proyek yang akan saya rancang yaitu judulnya Botol Kreatif. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mendorong siswa untuk merancang dan menciptakan barang fungsional atau bernilai seni dari limbah botol plastik bekas. Yang kedua yaitu menyadarkan siswa tentang bahaya plastik sampah dan mengajarkan konsep reuse atau penggunaan kembali dan daur ulang sederhana. Tujuan yang terakhir yaitu memahami aplikasi ilmu pengetahuan atau sifat material dan teknologi sederhana untuk memecahkan masalah lingkungan di komunitas sekolah. Kegiatan yang pertama yaitu eksplorasi sampah plastik dan sifat materialnya. Di sini siswa diajak diskusi mengapa sampah plastik itu berbahaya. Siswa belajar tentang sifat sulit terurai plastik. Selanjutnya, siswa melakukan observasi atau pengamatan sampah plastik di sekolah dan mengelompokkannya. Kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan bahan dan brainstorming. Di sini siswa mengumpulkan botol plastik bersih dan kering serta alat tambahan seperti tali, cat, lem, dan gunting. Selanjutnya, secara kelompok, siswa menggambar dan menjelaskan ide desain pot gantung unik yang akan mereka buat. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan karya fungsional. Di sini siswa mulai memotong, melubangi, menyambung, dan mendekorasi botol plastik sesuai desain. Guru membimbing penggunaan alat yaitu gunting dan lem tembak dengan aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan dan sosialisasi. Karya fungsional misalnya pot bunga dari botol dipasang dan digunakan di lingkungan sekolah.
bisa di kelas atau di taman sekolah. Kelompok membuat poster mini untuk mengajak teman-teman lain untuk mengurangi sampah plastik. Kegiatan selanjutnya yaitu presentasi dan penilaian. Setiap kelompok mempresentasikan yang pertama proses pembuatan, yang kedua fungsi produk, yang ketiga pesan lingkungan yang ingin disampaikan oleh mereka. Dan penilaiannya yaitu kreativitas dan refleksi pemahaman konsep sains. Selanjutnya, keterkaitan antara unsur-unsur sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat terhadap proyek ini. Pada unsur sains, siswa ini memahami sifat kimia dan fisika plastik atau kekuatan, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap penguraian. Mereka juga menerapkan prinsip struktur dan keseimbangan saat merancang produk yang harus stabil dan fungsional, misalnya pot gantung yang harus seimbang. Pada unsur teknologi, proyek ini adalah implementasi teknologi sederhana yang disebut upcycling. Siswa menggunakan alat yaitu gunting, pisau, lem tembak untuk memanipulasi material dan menciptakan solusi praktis. Misalnya, pada unsur lingkungan, tujuan utamanya adalah mengurangi limbah plastik di lingkungan sekolah dan rumah dengan konsep reuse. Siswa secara langsung berkontribusi pada kebersihan lingkungan dan memahami dampak positif dari tindakan daur ulang sederhana yang mereka lakukan. Pada unsur masyarakat, proyek ini dilakukan melalui kerja kelompok, yaitu melatih kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, hasil karya yang digunakan untuk kepentingan komunitas sekolah, misalnya mempercantik taman sekolah. Dan sesi presentasi melatih siswa untuk mengkomunikasikan pesan lingkungan kepada teman sebaya dan guru. Indikator yang dinilai yaitu yang pertama dari originalitas, keunikan ide dan desain yang dibuat, apakah produk yang dihasilkan berbeda dari contoh-contoh pada umumnya. Selanjutnya pada indikator fleksibilitas, kemampuan siswa menggunakan berbagai jenis plastik atau menggunakan botol secara material lain secara inovatif. Kemampuan kelompok untuk mengubah atau menyesuaikan desain jika ada bahan baku yang dibutuhkan itu sulit ditemukan. Indikator yang ketiga yaitu elaborasi, tingkat detail dan hiasan yang ditambahkan pada produk, kerapian dan kekokohan hasil akhir, kualitas finishing menunjukkan keseriusan dan ketelitian kerja kelompok. Indikator yang terakhir yaitu fungsionalitas. Di sini seberapa praktis dan berguna produk tersebut, apakah produk tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang dirancang. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.